Oke guys, hari ini kita masuk di penetapan proximat, yaitu penetapan kadar protein dengan metode Kjeldahl atau titrasi langsung. Dasar prinsip dari penetapan ini adalah nitrogen organik didestruksi dengan asam sulfat pekat atau H2SO4 pekat menggunakan katalisator campuran selen akan menghasilkan amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4 yang warnanya jernih kuning kehijauan. Amonium sulfat yang terbentuk bereaksi dengan basa kuat atau NaOH dan akan melepaskan gas amonia atau NH3. Selanjutnya, gas NH3 ini ditampung pada larutan asam borat atau H3BO3 sehingga terbentuk amonium dihidrogen borat atau NH4H2BO3. Nah, kemudian amonium dihidrogen borat ini dititrasi oleh asam klorida atau HCl dan akan kembali membentuk asam borat atau H3BO3. Oke, di penetapan ini kita melakukan penetapan kadar protein, di mana protein itu memiliki penyusun protein ini merupakan suatu makromolekul atau molekul yang besar, atau kita juga kadang sebutnya dia itu polimer gitu ya. Nah, karena dia besar berarti dia terdiri dari molekul-molekul kecilnya atau kita kenal dengan monomer. Nah, untuk monomer dari protein itu adalah asam amino ya. Jadi ibaratkan protein itu dia bulatan gini banyak banget. Nah, penyusunnya ini berarti satu bulatan kecil ini disebut sebagai asam amino ya. Jadi kumpulan asam amino disebutnya protein. Oke. Nah, asam amino ini memiliki penyusun nitrogen. Jadi dia asam amino ini memiliki gugus nitrogen sebagai penanda ya. Jadi nitrogen ini sebagai salah satu unsur yang paling penting dalam asam amino. Makanya di sini kita sebutnya sebagai nitrogen organik gitu. Jadi nitrogennya terikat secara organik karena memang ini produknya produk organik ya, yaitu pakan ternak. Nah, ini didestruksi. Destruksi itu adalah proses perombakan ya. Jadi ini adalah perombakan material dari yang tadinya organik jadi anorganik gitu ya. Jadi yang awalnya organik, molekulnya besar, terus dirombak dengan asam sulfat pekat jadi anorganik ya. Anorganik itu bentuknya adalah amonium sulfat ya. Strukturnya jelas. Jadi kalau anorganik itu biasanya struktur kimianya jelas, bisa dihitung, bisa dititar kayak gitu ya. Makanya dirombak dulu atau didestruksi dulu supaya bisa dikerja. Nah, jadi fungsi dari H2SO4 ini selain sebagai pendestruksi, dia juga berfungsi sebagai pembentuk amonium sulfat. Jadi di sini dia mengikat amonium gitu supaya nitrogennya itu terikat dengan kuat oleh si anion sulfat gitu. Dan amonium sulfat ini termasuk molekul yang stabil ya guys ya. Kemudian proses destruksinya ini membutuhkan katalisator ya untuk mempercepat reaksi, yaitu campuran selen. Nah, campuran selen ini terdiri dari K2SO4 dan logam selenium atau logam tembaga gitu. Nah, fungsinya tadi kan disebutkan sebagai katalis ya, tetapi fungsi berikutnya adalah untuk meningkatkan titik didih asam sulfat. Jadi supaya pada saat dipanaskan, kan destruksi itu kan butuh pemanasan ya. Jadi pada saat dipanaskan itu dia nggak mendidih duluan atau habis duluan gitu. Jadi asam sulfatnya bakal tetap stay karena titik didihnya ditinggikan oleh si kalium sulfat ini gitu ya.
Jadi dia aman ya, selama proses destruksi dia nggak hilang gitu, nggak ikut mendidih. Oke, nah kemudian warna dari amonium sulfat ini adalah jernih ya, kuning kehijauan, dan dia larutannya jernih. Nah terus kalau sudah warnanya kuning kehijauan dan jernih, maka proses destruksi telah selesai. Lalu amonium sulfat ini direaksikan dengan NaOH ya. Di tahap kedua di sini adalah tahap pada saat menambahkan dengan NaOH ini sudah mulai masuk di tahap destilasi. Jadi dia didestilasi dengan menambahkan NaOH sehingga menguaplah gas amoniaknya. Jadi gas amonia itu menguap, nanti uapnya itu ditampung sama si larutan asam borat gitu. Jadi nanti tuh di sini tuh ada lampu didih, nanti dia dididihkan gitu ya, terus dipasang kayak gini rangkaiannya, terus ada pendingin. Nah ini gasnya masuk sini lewat sini, terus nanti ditampung sama Erlenmeyer yang di sini. Nah ini Erlenmeyernya isinya H3BO3 ya, atau asam borat gitu. Nah, kenapa dia digunakan penampung H3BO3? Ini alasannya adalah yang pertama karena memang dia bisa bereaksi dengan gas amonia, jadi artinya bisa menangkap atau menampung gas amonia dengan baik ya. Terus juga dia bisa dia termasuk asam lemah yang mana pada tahap titrasi, yaitu tahap yang berikutnya, itu tidak akan mengganggu gitu ya. Jadi karena asamnya bersifat lemah jadi aman gitu ya guys ya. Oke. Nah lalu untuk reaksinya di sini ada 3 tahap, yaitu destruksi, destilasi, dan titrasi. Seperti yang tadi sudah dibilang bahwa pada tahap destruksi berarti N-organik direaksikan dengan asam sulfat pekat dengan menggunakan katalisator campuran selen, akan terbentuk amonium sulfat dan gas SO2, gas CO2, dan gas H2O atau uap air. Nah gas SO2 ini memang dihasilkan karena adanya ion sulfat ya, kan bisa jadi dia itu menguap gitu membentuk SO2. Nah untuk CO2 ini dia berasal dari senyawa organik yang ada pada pakan ternak ya, kan pasti ada atom C-nya kan ya gitu. Nah itu menguap sebagai CO2, atau bisa juga berasal dari kertas minyak yang dipakai pada tahap ini ya. Jadi di tahap destruksi nanti pakai kertas minyak. Nah kita tahu sendiri bahwa kertas itu merupakan molekul selulosa ya, atau dia itu mengandung karbon yang lumayan banyak ya, makanya ketika dia didestruksi akan ada hasil samping CO2. Oke, kemudian uap air. Nah, amonium sulfatnya inilah yang akan direaksikan dengan NaOH pada tahap destilasi dan menghasilkan gas NH3. Nah, ini harusnya ini ada tanda panah ke atas ya, yang menandakan dia bersifat gas. Kemudian ada hasil samping natrium sulfat dan H2O. Ya. Nah, nanti gas NH3 ini seperti yang tadi sudah dijelaskan di dasprint ya, dia akan ditangkap oleh H3BO3, yang mana H3BO3 ini adalah warnanya merah awalnya, namun pada saat menangkap gas NH3 dia bakal jadi warna biru kehijauan atau amonium dihidrogen borat ya gitu. Nah pada saat warnanya jadi biru kehijauan, maka tahap selanjutnya dia dititar dengan HCl dan kembali lagi ke dalam bentuk kembali lagi ke dalam bentuk asam borat atau H3BO3 gitu. Jadi yang warnanya biru kehijauan pada saat dititrasi dia akan balik lagi ke merah muda seulas gitu guys, dengan hasil samping amonium klorida. Oke, gitu ya. Nah berikutnya untuk cara kerjanya terlebih dahulu, kertas minyak. Jadi kita gunakan kertas minyak. Kenapa gunakan kertas minyak? Yang pertama karena memang dia ketika didestruksi itu karena dia itu kemungkinan kecil mengandung nitrogen gitu ya. Jadi nitrogen tuh kemungkinan nggak ada gitu loh ya di dalam kertas minyak. Terus juga
eh, apa namanya, dari segi pakan ternak ini kan gampang nempel ya guys ke kertas biasa gitu. Tapi kalau di kertas minyak kan bisa mudah untuk dituang gitu ya, bisa mudah untuk dituang ke tabung keldal gitu. Jadi apa ya, nggak banyak sampel yang nempel gitu guys, beda dengan kertas yang biasa gitu ya. Jadi supaya sampelnya nggak banyak yang nempel gitu. Nah ini ditimbang sebesar 1 gram, lalu ditambahkan 1 gram campuran selen dan dimasukkan ke dalam tabung keldal. Nah ini dimasukkannya itu kertas minyaknya juga ikut dimasukin ya guys, dan ikut didestruksi gitu ya. Jadi dan dia aman karena memang dia tidak mengandung nitrogen ya. Nah sedangkan di dalam praktikum ini kita fokuskan ke atom nitrogen. Jadi kertas minyak tidak memberikan sumbangan keeroran yang berarti gitu ya, jadi dia aman. Nah lalu ditambahkanlah H2SO4 pekat ini sebagai pendestruksi dan dimasukkan ke dalam tabung keldal. Dimasukkan tabung keldal ke dalam alat destruksi ya. Kemudian didestruksilah dia hingga larutannya jernih kuning kehijauan warnanya. Oke. Nah, setelah itu didinginkan lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 dan direndam di dalam gelas piala yang berisi air keran dan dihimpitkan lalu dihomogenkan. Oke. Nah, setelah dihimpitkan dihomogenkan di labu ini, berikutnya kita lakukan destilasi. Ya berarti ini selesai proses destruksinya, kita lakukan destilasi. Namun di tahap destilasi ini ada 2 macam alat yang digunakan, yaitu alat vapodes dan manual. Kok alat ya? Alatnya cuma 1, yaitu alat vapodes, dan yang kedua itu caranya manual. Nah, namun di tahap destilasi ini terjadi proses pengenceran ya guys ya, yang mana yang dari 100 ml dia cuma diambil 10 ml. Jadi di sini ada faktor pengali ya, yaitu 100/10 dicoret jadi 10 ya. Nah ini disebut sebagai faktor pengali. Sebenarnya kalau dulu aku pas kuliah itu terdapat perbedaan antara faktor pengali dengan faktor pengenceran ya. Cuman kalau di SMAK itu tidak terlalu tidak terlalu ditekankan, jadi kayak ya seolah sama saja. Tapi karena memang di perhitungan memang sama aja. Cuman kalau dari segi kebahasaan mungkin ya, kalau faktor pengali itu dari yang besar, kayak dari volume besar ke volume kecil ya, 100 diambil 10, nah itu namanya faktor pengali. Kalau pengenceran itu diambil 10 dimasukin ke labu ukur 100. Nah dari 10 ke 100 ini namanya pengenceran gitu guys ya, kalau dulu diajarkannya seperti itu. Oke, nah di sini berarti terdapat faktor pengali 100/10, selalu yang besar dibagi yang kecil ya anak-anak. Jadi nanti 10 hasilnya sebagai FP yang akan dimasukkan ke perhitungan. Nah ini diambil 10 ml ke tabung keldal yang bersih. Jadi untuk alat vapodes dia menggunakan tabung keldal ya. Nah terus nanti disiapkan juga Erlenmeyer 300 ml dan dimasukkan 25 ml asam borat di 5% dan 2-3 tetes indikator BCG-MM 1:1 ya. Nah untuk asam borat tadi sudah aku jelaskan penggunaannya ini karena dia bersifat asam lemah sehingga dia aman lah ya untuk dipakai, dan kalaupun dilakukan titrasi dia tidak berpengaruh gitu. Sedangkan untuk indikatornya ini dia menggunakan brom, kresol, green atau BCG dan MM dengan perbandingan 1:1 ya. Ini alasannya karena memang untuk mempermudah pengamatan pada saat proses titrasi yang mana pH-nya nanti dicapai sekitar 4,5 sampai 5. Jadi yang bagus indikatornya yang cocok yaitu BCG-MM ya, 1:1. Lalu dilakukan destilasi dengan alat tersebut ya, tinggal dipencet-pencet. Cuman aku pribadi belum pernah pakai ya guys. Dan setelah itu setelah selesai baru dititrasi dengan HCl 0,0727 M hingga warna TA-nya adalah merah muda seulas.
Oke. Jadi nanti pada saat warnanya itu asam borat yang belum ada NH3 masuk, itu dia warnanya itu merah gitu guys. Nah tapi jadi pada saat ada indikator ini ya, maksudnya ya, jadi ada indikator ini dan ada H3BO3, yang terjadi adalah warnanya tuh merah. Nah nanti pada saat menangkap NH3 nanti warnanya jadi hijau gitu guys ya. Nah setelah dari hijau nanti dititar dengan HCl, warnanya akan kembali merah lagi ya. Cuman di sini TA-nya adalah merahnya nggak yang merah banget ya, cuman merah muda seulas saja gitu. Nah berikutnya untuk destilasi manual, langkah kerjanya sama, yaitu yang tadi yang labu ukur 100 tadi, sama dipipet juga 10 ml masukin ke labu didih ya. Beda dengan tadi, kalau untuk alat Vapodes dia pakainya tabung Keldal yang baru, yang langsung yang bersih. Tapi kalau manual dia pakainya labu didih guys ya. Jadi nanti di sini ada labu didih, dimasukinlah di sini itu sampel. Habis sampel indikator PP, habis indikator PP NaOH 30% gitu. Nah ini pemberian apa namanya ya, pemberiannya harus berurutan ya guys ya. Jadi sampel dulu, baru PP, baru NaOH. Nah untuk PP di sini gunanya untuk melihat atau sebagai indikator warna saja, sebagai indikator bahwa senyawa tersebut sudah basah. Karena kan di sini harus dalam basah ya, harus ada NaOH-nya gitu. Karena kan sebelumnya tadi kan di proses destruksi kita pakai H2SO4 kan. Jadi kan dia asam. Nah, supaya kita tahu dia sudah basah atau sudah netral atau belum itu dengan pakai indikator PP gitu guys ya. Nanti kalian tetesin, nanti awalnya pasti warnanya itu yang enggak berwarna karena kan dominan H2SO4-nya gitu ya. Nah, terus nanti ditambahkanlah NaOH 30%. Sedikit demi sedikit ya, sampai nanti warnanya merah muda seulas ya, dengan tandanya kalau sudah merah muda seulas berarti dia sudah netral. Nah tapi ingat, NaOH-nya ini nggak boleh yang cuma netral, nggak boleh yang cuma netral saja, tapi dia harus berlebih, artinya dia harus sampai basah. Jadi kalian tambahkan terus sampai berlebih. Nah biasanya di laboratorium itu akan ada tulisan berapa mili ya guys ya, cuman di Lapleng nggak ada tercatat. Jadi nanti harusnya pada saat di laboratorium dikasih tahu ya. Intinya ditambahkan hingga dia basah banget malahan gitu. Nah setelah itu jangan lupa kalau sudah dikasih masuk mereka bertiga itu langsung dipasang ya, dipasang pendingin, dipasang apa ya, nggak tahu pokoknya dia tuh kayak apa ya guys, bentuk tabung gitu, agak panjang, bening ya, tegak gitu ya. Terus nanti dia itu bisa tersambung ke sini, ke pendingin yang miring gini gitu. Terus nanti disambungin lagi ke Erlenmeyer gitu ya. Jadi nanti ini ada hot plate-nya, Oke. Nah biasanya ini pakai dipanasin, terus nanti NH3-nya itu akan menguap, nanti akan melewati rongga-rongga yang di sini gitu. Terus nanti dia akan ditangkap oleh si asam borat gitu guys ya. Nah ini kita prepare yang ini, asam boratnya sama kayak tadi untuk yang di manual maupun Vapodes, caranya sama. Erlenmeyernya 300 ditambah 25 ml asam borat 5% dan 2-3 tetes indikator BCGMM, lalu dilakukan destilasi manual dengan dinyalakan hot plate-nya dan seterusnya ya. Sampai kapan Kak selesai untuk proses destilasinya ini? Sampai larutan penampungnya itu 3 kali lipat jumlah larutan sebelumnya. Jadi misalnya di sini awalnya tadi 25, berarti dia sampai 75 mili. Ya, aku nggak tahu kenapa di sini 150 mili, tapi harusnya tuh dia 3 kali lipat dari sebelumnya lah ya. Gitu. Kalau sudah 3 kali lipat kira-kira baru kalian dinginkan dan dititrasi dengan HCl 0,0727N sampai warnanya merah muda seulas. Kayak gitu guys ya.
Oke, nah untuk dari segi warna sama, H3PO3 sebelum dikenai NH3 berarti warnanya merah. Pas sudah ketempelan NH3 warnanya jadi kayak hijau gitu. Terus pas dititar warnanya balik lagi ke merah, cuman merahnya adalah merah muda seulas gitu ya. Oke, nah untuk perhitungannya, kalian kerjakan rumus dengan rumus yang sama, yaitu persen protein, faktor pengenceran dikali volume penitar dikali normalitas penitar dikali Be nitrogen, yaitu 14 mg per mili ekivalen, terus dikali faktor konversi protein yaitu 6,25 dibagi Mg contoh dikali 100 ya. Baik untuk cara manual maupun cara Vapodes, mereka rumusnya sama ya guys ya, sama persis. Ini jangan lupa dikali 100. Nah, kalau sudah nanti biasanya bakal ditanya berapakah kenapa ini bisa 6,25 faktor konversi protein. Nah, itu kalau aku lihat kalau aku cari di literatur itu dia karena kadar nitrogen rata-rata dalam protein itu 16%. Jadi kenapa kita fokus ke nitrogen rata-rata? Karena memang yang kita titrasi ini nitrogennya toh gitu. Jadi nitrogen dalam protein itu rata-rata tuh sekitar 16%. Nah, berarti kalau aku mau nyari protein, berarti 16% itu kan artinya 16 per 100. 16-nya nitrogen, 100-nya protein. Kalau aku mau nyari proteinnya, berarti aku balik ya. 100-nya aku taruh atas, yang ditanya ditaruh di atas, dan yang diketahui atau nitrogennya ditaruh bawah. Jadi 100 bagi 16 yaitu 6,25 gitu. Oke. Nah, sebenarnya untuk kadar nitrogen dalam protein itu bervariasi, kayak beda-beda gitu guys. Kalau di kacang-kacangan beda sama di pakan ternak, beda lagi nanti sama di ikan-ikan ya, protein nabati kayak gitu, protein hewani itu beda-beda. Cuman secara kesepakatan itu dia crude protein atau protein kasar itu diambil yang 16% gitu. Oke.